Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 6 yang luar biasa. Salam kenal semuanya dari Kak Anin ya. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat, tetap semangat dan bahagia. Oke adik-adik, untuk pertemuan kali ini kita akan belajar bersama tentang materi komponen listrik dan rangkaian listrik. Materi ini adalah materi tema 3, subtema 1. Kakak berharap kalian pahami baik-baik materi hari ini ya. Nah, jangan lupa sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke adik-adik, yuk kita mulai belajar bersama. Tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama yaitu siswa mampu mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya. Yang kedua, siswa mampu membedakan berbagai jenis rangkaian listrik sederhana dan fungsinya. Nah, adik-adik, ada yang tahu tidak apa itu arus listrik? Arus listrik adalah gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang dapat merambat meski tidak ada media perantara. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti menggunakan listrik untuk alat-alat elektronik yang ada di rumah kita. Peralatan tersebut tidak akan berfungsi tanpa adanya aliran listrik. Arus listrik berasal dari generator pada pusat pembangkit listrik. Kemudian disalurkan melalui kabel-kabel lewat suket atau saluran udara tegangan ekstra tinggi, kemudian disalurkan ke gardu listrik dan kemudian disalurkan ke rumah kita, sehingga di rumah kita salurkan ke alat-alat elektronik. Nah, alat-alat elektronik dapat kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, contoh alat-alat elektronik yaitu ada jam, kulkas, setrikaan, kipas angin, televisi, lampu, komputer, radio, rice cooker, dan masih banyak lagi yang lainnya. Nah, semua alat-alat elektronik tersebut dapat dinyalakan atau dapat kita gunakan jika disalurkan dengan listrik. Berikut alat-alat listrik yang ada di rumah kita, yaitu saklar, stop kontak, kabel, baterai, dan steker. Selanjutnya, komponen listrik pada lampu. Yang pertama yaitu baterai. Baterai berfungsi sebagai sumber arus listriknya. Yang kedua, kabel. Kabel berfungsi sebagai menyalurkan arus listrik dari baterai menuju ke saklar atau lampu. Selanjutnya yang ketiga, saklar, yang berfungsi untuk pemutus dan penyambung arus listrik. Yang keempat, lampu, berfungsi untuk mengubah arus listrik menjadi cahaya. Selanjutnya, komponen pada senter. Berikut gambarnya. Yang pertama yaitu baterai, berfungsi untuk sumber energi listrik. Yang kedua yaitu lampu reflektor, untuk pengumpul cahaya agar lebih terang. Selanjutnya yang ketiga, lempeng logam sebagai penghantar arus listrik dari baterai ke lampu. Yang keempat yaitu saklar, untuk pemutus dan penyambung arus listrik atau untuk mematikan dan menyalakan senter. Nah, adik-adik,
Agar lampu dapat menyala, maka harus dibuat rangkaian listrik. Apa itu ya rangkaian listrik? Rangkaian listrik adalah gabungan komponen-komponen listrik yang dihubungkan pada sumber energi listrik sehingga memiliki fungsi tertentu. Komponennya yaitu alat elektronik, konduktor listrik, dan sumber energi listrik. Nah, rangkaian listrik ini dibedakan menjadi dua jenis. Yang pertama, rangkaian listrik seri adalah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan yang satu bertemu dengan yang lainnya. Yang kedua, rangkaian listrik paralel adalah rangkaian yang disusun secara bercabang aliran listriknya. Nah, selanjutnya, rangkaian listrik seri ini memiliki beberapa ciri, yaitu yang pertama, disusun sejajar atau tidak bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu dimatikan, maka semua ikut mati, dan jika salah satu lampu dinyalakan, semua ikut menyala. Yang ketiga, hemat bahan tapi boros energi. Yang keempat, nyala lebih redup karena tegangan tiap lampu berbeda. Nah, berikut contoh gambar rangkaian listrik seri. Lampunya disusun sejajar, kemudian lebih hemat bahan karena tidak membutuhkan banyak kabel, dan pada saat salah satu lampu dinyalakan, maka semua lampu akan menyala. Nah, contoh alat yang menggunakan rangkaian seri yaitu senter dan lampu hias. Nah, sedangkan ciri-ciri rangkaian listrik paralel yaitu yang pertama, tersusun bertingkat atau berderet atau bercabang. Yang kedua, jika salah satu lampu dimatikan, maka yang lain tetap menyala. Yang ketiga, nyalanya lebih terang karena tegangan tiap lampu relatif sama. Yang keempat, boros bahan tapi hemat energi. Nah, berikut contoh gambar rangkaian listrik paralel. Lampunya bersusun bertingkat, membutuhkan banyak kabel, lampu, dan saklar, sehingga lebih boros bahan tetapi lebih hemat energi, karena saat salah satu lampu dinyalakan, yang lainnya tetap mati, sehingga tidak banyak menggunakan listrik. Contoh alat yang menggunakan rangkaian paralel yaitu lampu lalu lintas. Nah, adik-adik, sekarang kakak meminta kepada kalian untuk mengerjakan tabel pada berikut ini ya. Kerjakan di buku tugas kalian masing-masing. Oke, baik adik-adik. Jadi kesimpulan untuk pembelajaran hari ini yaitu betapa pentingnya peranan listrik bagi kehidupan manusia. Tanpa listrik tentunya kita akan mendapatkan banyak kesulitan dalam mengerjakan aktivitas sehari-hari. Namun demikian, kita juga harus tetap bijaksana menggunakan listrik dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tidak berasa ya pembelajaran hari ini sudah berakhir. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat untuk kalian ya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan tetap semangat. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekian dari kakak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.